Kita sudah sampai di depan gerbang SDN 1 Cililing. Ruang kepala sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami di sini mencoba akan melakukan observasi perkembangan peserta didik. Kami di sini dari Fakultas PGSD IKIP Siliwangi tahun ajaran 2002. Baik, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra Siddiq dengan nomor NIM 22060275. Kemudian rekan saya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan PGSD. Nomor NIM saya 220404445. Saya kesini dengan rekan saya mau melakukan observasi perihal perkembangan peserta didik. Oke, kemudian kita juga ada teman kita satu lagi, silakan. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hari Arya Sulepati. Nomor NIM saya 220604442, kelas 2 B2 non reguler, prodi PGSD di IKIP Siliwangi. Untuk selanjutnya di samping saya ada guru senior yang kita sekarang coba untuk menanyai dan juga menginterogasi. Iya. Enggak ya, diskusi maksudnya ya, diskusi lebih enak diskusi ya. Baik, kita mau coba menggali nih bagaimana cara menyikapi dan juga tahapan perkembangan mungkin ya, peserta didik dalam hal ini, dalam dunia pendidikan tentunya. Kita langsung saja kita bertanya. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Sebelum ditanya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sohibudin Mubarok. Kebetulan saya di SD 1 Cililing itu mulai dari tahun 2012 hingga sekarang. Dan kondisi sekolah SD Cililing 1 itu emang rawan tentang perilaku anak, dikarenakan sistem pergaulan udah mulai dekat dengan kondisi terminal dan kondisi tempat bermain yang sifatnya itu perlu penjagaan yang lebih ketat, minimal dari orang tua, maksimalnya dari orang tua, tempat bermain mereka mungkin kita harus mengawasi mereka. Oke, baik. Tadi kalau yang selama ini mungkin Pak, yang sikap dari sekolah kan, kalau misalnya peserta didik berarti ada tingkatan kelas 1, kelas 2,
kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kan tahap perkembangan anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Iya. Bagaimana dari pihak sekolah menyikapi ataupun melakukan pendekatan, bersikap secara baik yang tentunya dengan metode pendidikan terhadap perbedaan umur, kemudian tingkat kedewasaan anak-anak, kemudian tingkat informasinya itu bagaimana selama ini ya? Oke. Sebelum ke sana kita akan membahas dulu ya macam-macam tingkah perilaku anak. Pertama, tingkah perilaku anak itu yang kesatu ada tertutup, ada juga yang terbuka, ada juga tingkah laku anak yang reflektif, ada juga non reflektif, dan ada juga yang kognitif afektif dan psikomotornya itu berjalan dengan baik. Kita awali dulu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu pendekatan anaknya itu tergantung kepada kebutuhan anak tersebut. Kalau misalkan tingkah laku anak yang tertutup, mungkin dengan cara kita mengobrol halus, lemah lembut, dengan kasih sayang orang tua, kita dekatkan anak itu di guru, gitu kan, yang di guru. Nah, kalau misalkan yang tingkah lakunya terbuka, mungkin dia suka berbicara kalau ada satu masalah nggak bisa ditutupi gitu kan. Contoh misalkan dia ada kemauan tapi tidak terbendung, dia langsung mengucapkan ya pengen balon. Kalau yang tertutup itu diam-diam paling bisa nangis. Kalau yang terbuka kan dia langsung refleks pengen balon, walaupun itu bukan haknya dia. Yang ketiga, reflektif itu kita harus antara kadang terbuka, kadang tertutup gitu. Orangnya labil. Untuk mencegah demikian, mungkin dengan pendekatan psikisnya itu dari dalam hatinya dulu. Kalau udah misalkan bisa mulai pembelajaran udah kena hatinya, mungkin pembelajaran bisa dimulai. Nah, kebetulan untuk di SDN 1 Cilirin itu udah diwajibkan sekolah inklusi. Jadi segala jenjang siswa itu bisa masuk ke sini. Oh gitu. Ya, mulai anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan di kelas saya ada yang Down syndrome. Cara pendekatannya itu yang mungkin si anak tersebut diakui sama teman-temannya itu udah ada satu nilai plus untuk si siswa tersebut. Nah, pendekatan selanjutnya itu antara siswa dan siswa. Mungkin antara siswa dan siswa, kalaupun misalkan di dalam kelas disuruh dialog itu bermacam-macam, bukan disifat di dalam pembelajaran. Mungkin lagi istirahat, dialog kita awasi dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, kita tegur juga dengan cara halus lah gitu ya. Yang selanjutnya mungkin dalam cara tata tertib di sekolah, buang sampah itu tata tertib sekolah harus ada. Peraturan tersebut harus kita sampaikan ke mereka supaya tahu batasan-batasan yang harus dilakukan dan yang harus ditutup. Pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Saya mau bertanya lagi, baik nggak apa ya? Silahkan diskusi aja lah. Oh ya, Diskusi ini. diskusi ya. Diskusi. Biar enak nih teman-teman sekalian. Jadi nggak terlalu tegang ya, kita bawa cair ya, suasana cair. Baik, untuk selanjutnya Pak, apa yang menjadi kendala sekolah? Misalnya ada kendala ya pas kita mencoba untuk melakukan, tiba-tiba ada kendalanya nih ketika menemukan siswa yang kesulitan belajar nih Pak. Jadi memang ada siswa itu kalau misalnya tidak, mungkin karena pengaruh memang fisikisnya atau kenapanya, itu bagaimana sekolah
dalam hal ini mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Ya. Kebetulan di sekolah kami itu ada salah satu guru PLS pendidikan luar sekolah yang biasa pendekatannya ke anak yang berkebutuhan khusus. Kita identifikasi dulu nih kebutuhan khusus apa yang harus diberikan ke anak tersebut. Yang pertama, mungkin kesulitan belajar, ada low vision, ya, gitu kan. Kita kasih nih di sini ada langkah-langkahnya, misalkan dengan mengasih puzzle. Kalau misalkan anak ini unggul di dalam matematika, jangan dulu ditingkatkan ke matematika, ke yang lain aja dulu, itu yang lain. Kalau kita ditingkatkan, bukan berarti yang ditingkatkan harus ditingkatkan, itu harus ya. Cuman ada yang lebih penting, anak itu tidak selamanya unggul di matematika, tapi unggul juga di IPA. Tidak bisa di IPA di IPS, tidak bisa di IPS di olahraga. Maka anak di sini itu beragam semua. Dalam satu kelas itu tidak semua anak bisa matematika, tidak semua anak bisa IPA, tidak semua anak belajar IPS, tidak. Nah, cara itu yang harus dikasih oleh guru ke anak itu dengan pendekatan emosional. Pertama, kita analisis dulu apa nih kendala anak. Yang kedua, kita gali dulu antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Baru kita kasih strategi pembelajaran ke anak tersebut. Oke, makasih. Jelas ya teman-teman sekalian ya, dari sini. Nanti kalau misalnya nggak jelas, silahkan berikan catatan ataupun komentar di kolom video ini. Baik, selanjutnya nih Pak, bagaimana cara sekolah ya, atau cara guru misalnya di sini berkomunikasi dengan orang tua? Tadi kan Bapak nyebutin ada harus berkomunikasi dengan orang tua, yang terkadang kita juga ada di mana sekolah ataupun guru itu ada di mana mencoba untuk berkomunikasi itu amat sulit. Nah, kalau di sini yang di SDN Negeri 1 Cililin ini bagaimana berkomunikasi, cara berkomunikasi ya tentunya dengan orang tua ketika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar gitu tadi. Di tiap kelas itu punya masing-masing WA grup kelas. Grup kelas masing-masing itu ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau komunikasi dengan orang tua biasanya itu suka ada, malahan kita sering tiap hari lah informasi dengan orang tua itu, kita tiap hari. Ada yang anak tidak bisa dapat hadir, kalau dulu kan pakai surat keterangan sakit itu kan harus ada cap dari dokter. Sekarang kan zaman digital, WA aja udah pastilah si anak itu sakit. Nah, untuk mengatasi anak permasalahan itu, saya japri. Kalau bisa diundang ke sekolah. Setelah diundang ke sekolah, bukan berarti memberi kelemahan kepada orang tua, tetapi apa yang harus ditingkatkan kepada orang tua. Nah, untuk cara mengatasi tersebut, pertama saya di grup, saya WA di grup orang tuanya dipanggil. Contoh kasus saya kan, kalau dulu itu banyak yang kehilangan uang. Berarti anak pada saat itu memang gimana Pak? Kan kehilangan uang, kadang ada anak tuh bawa uang jajan. Itu satu kondisi yang tidak bisa dielakkan. Bukan berarti pihak sekolah membuka aib. Itu hanya itu satu tuntutan bagi guru untuk merubah karakternya seperti itu. Nah, kebetulan anak tersebut berada di kelas saya udah habis pikir untuk memecahkan masalah ini. Pertama, saya tidak dipanggil di dua orang tua melihat perilaku anak, karena anak tersebut udah mengakui kesalahannya gitu kan. Pak, gimana kalau misalkan orang tua bertanya, wah saya nggak percaya nih anak saya gini, itu udah saya update di rekaman, bukti di rekaman. Kalaupun misalkan anak melakukan hal seperti itu, saya ngobrol dulu dengan siswa tersebut. Apabila terjadi kesalahan
seperti ini, bapak akan ngobrol dengan orang tua kamu bahwa kamu kelakuannya begini. Nah, itu bukan satu ancaman, tetapi untuk pendidikan anak juga. Si anak itu pasti takut kalau begitu. Nah, setelah selesai itu, saya panggil orang tua. Saya tidak bilang ke orang tua bahwa perilaku anak tersebut, karena kenapa? Takut sekarang. Sekarang kan kalau enggak takut disiksa kalau bahasa Sunda gitu kan. Karena membuat malu nama Nama keluarga keluarga, mungkin. itu. Itu. Nah, mungkin saya ngobrol sama orang tuanya itu butuh pengertian. Tolong kasih pengertian ke anaknya mungkin. dan kasih sayang gitu kan. Kenapa? Mungkin si orang tuanya juga berkata, ini kenapa sih anak kayak begini? Itu aja. Kalau misalkan udah begitu, baru kita kasih orang tuanya itu kasih penjelasan, tetapi tidak menyinggung ke masalah yang itu. Gitu. Ditakutkan kalau misalkan anak kita itu seperti ini, itu selalu di rapat orang tua selalu dijelaskan seperti itu. Itu aja. Kalau di sini memang ada komitenya untuk orang tua. Ada komite sekolah, ada komite perwakilan kelas juga ada. Ada. Baik, itu teman-teman ya. Jadi itu pengalaman ya. Pengalaman dari bagaimana cara menyikapi anak. Itu masuk bagian ketika anak karakternya nggak bagus, itu bagian dari pembelajaran bagaimana kita bisa memberikan mengajari ya, mendidik anak-anak itu agar bisa mudah dalam memahami pembelajaran, termasuk pembelajaran karakter mungkin itu. Baik, selanjutnya ya Pak, nggak apa-apa ya. Saya banyak tanya. Apakah kurikulum yang sedang berjalan yang diterapkan di nasional contohnya, ataupun yang selama ini yang pernah dicoba oleh sekolah itu berjalan atau mendukung kepada tahap perkembangan peserta didik? Itu bukan? Kebetulan di SD 1 itu masih memakai kurikulum 2013, menitik beratkan kepada K1, K2 sama K3. K1 itu religius, spiritual. K2 pengetahuan, K3 keterampilan. Di situ sudah tercakup semuanya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang kurikulum merdeka sekarang masih belum ya? Belum dicoba itu karena mungkin masih dalam tahap proses. Insya Allah untuk tahun depan mungkin berangkat ke sana. Merdeka belajar. Ya mungkin dari teman saya ini Kang Samsudin. Selamat siang Pak Sohihudin Mubarok. Selamat siang Pak. Saya mau mengajukan pertanyaan, bukan pertanyaan ya, diskusi lah. Sharing partner. Bagaimana cara mengarahkan anak dalam pencarian jati diri di SDN 1 Cililin ini? Untuk masalah kepercayaan diri anak, saya selalu memberikan arahan dan wejangan setiap mulai KBM itu berdoa. Setelah berdoa kita diskusi tentang kejadian apa yang telah dialami oleh anak sehingga anak itu mau berbicara di depan. Pertama, mau salah mau benar, itu yang penting kita dengarkan aja. Setelah kita dengarkan si anak berbicara, misalkan gini, kamu dari rumah ke sini naik apa? Udah sarapan atau belum? Udah beribadah atau belum? Itu kalau si anak ditanya udah beribadah, siapa yang beribadah sekarang? Atau siapa yang sholat sekarang, yang sholat subuh? Adapun yang ngacung, yang angkat tangan dan yang tidak angkat tangan, baik itu yang sholat dan yang tidak sholat, itu kita kasih applause ke anak tersebut. Karena kenapa? Satu, dia berani jujur bahwa saya tidak melakukan.
Cuman dalam artian setelah selesai itu kita berikan arahan kewajiban kita sebagai manusia gitu. Ke anak itu hanya yang penting bisa merangkul anak, kita masuk ke dunia anak, itu anak udah bisa berubah percaya diri mereka. Makasih Pak jawabannya. Yang selanjutnya Pak, berkaitan perkembangan peserta didik dengan agama, sosial, dan lingkungan. Kebetulan kemarin hari besar nasional Isra Miraj ya. Ya. Nah, Maulid Nabi. Maulid Nabi. Oh, Ya, lebih Maulid Nabi. ya. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Kemudian itu kita selalu mengadakan kegiatan keagamaan tersebut, mencerminkan bahwa jati diri mereka itu udah tahu, oh kita itu beragama Islam, berarti kita harus menganut ajaran Islam. Di situ diselipkan karakter-karakter positif untuk anak, Masalah sosial, ekonomi, lingkungan. Kalau di sosial, masalah sosial itu kita paling sensitif, Pak Iswa. Masalah paling sensitifnya itu kenapa? Karena lingkungan sekolah itu berdekatan dengan terminal, Pasar. tempat bermain, pasar, yang mungkin pihak sekolah itu hanya diberi waktu jam 7 masuk, jam 1 pulang. Selebihnya kan itu tanggung jawab orang tua. Tapi di dalam jam 7 sampai jam 1 itu bisa tercover, mudah-mudahan karakter anak, rasa sosialnya itu bisa dijaga. Ya. Itu aja. Makasih Pak waktunya. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari Bapak di pihak SDN 1 Negeri Cililin. Sudahnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah menjawab apa yang saya kerjakan. Ya. Sama-sama Pak Yusuf. Mudah-mudahan mahasiswa STKIP Siliwangi selalu sukses selalu. Ikip Siliwangi. Ikip Siliwangi. Iya. Sehat selalu, sukses Amin. selalu, dan selalu diberikan kelancaran Amin, untuk amin. mengerjakan tugas. Mohon maaf apabila memberikan jawabannya itu kurang memuaskan. Alhamdulillah Pak. Udah waktunya juga alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, demikianlah observasi kami di SDN 1 Cililin mengenai perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. See you. Bye bye.